Orang-orang itu di DM sama Putri, minta alamat Widya, dikasih 10 juta. Bahkan dibalesin orang nih ya, 10 M berani nggak? Gitu. Idih, saya tahu kalau rumah lu ya, bahkan rumah yang di Bandar Lampung aja itu ya, di situ aja kita tahu lo kemana dan kemana. Nah, kali ini kita masih berkutat dengan Ibu Widya di kasus Vina ya, geng. Gue langsung to the point aja ya. Menurut Bu Widya, sang pengacara yaitu Mbak Putri itu belum berhenti mencari alamat ataupun keberadaan dari dirinya tersebut. Nah, ini gue tampilin videonya ya, gengs. Bro, ada yang lucu bro. Semua orang di DM di TikTok ya, orang-orang itu di DM sama Putri, minta alamat Widya, dikasih 10 juta. Bahkan dibalesin orang nih ya, 10 M berani nggak? Gitu. Malu nggak sih Put? 10 M. Semua orang yang komen di Widya, konten-konten Widya itu dimintain semua ya, yang namanya apa namanya itu minta ya, alamat tahu rumah Widya enggak? Idih, saya tahu kalau rumah lu ya, bahkan rumah yang di Bandar Lampung aja itu ya, di situ aja kita tahu lo kemana dan kemana ya. Kok semua orang, ada berapa orang yang saya udah hitung di sini ya, yang udah kedapetan sama aku udah 18 orang ya, yang kirim ke saya. Si Putri DM ke orang apa namanya, minta yang namanya alamat Widya, katanya udah dapet. Mendingan lo cari alamat pelaku suaminya ya, itu akan lebih bahagia buat lo. Itu yang speak up ya. Belum jadi yang lainnya. Bawa-bawa suami saya lagi, lalu bawa-bawa surat cerai segala tentang pribadi, udah mantan TKW segala macam, lo nggak bawa lah. Kenapa? Saya juga harus bawa dong ya. Nah, emang dunia punya milik lo doang? Udah kenyang bubar ya. Perut lo udah kenyang, bubar. Pokoknya baliho sebesar. Yang penting dapat duit buat pasang baliho no, yang di itu buat calon wali kota di Bandar Lampung. Nilainya berapa itu baliho? Izin nggak itu baliho sama orang-orang Lampung? Hah? Bayar nggak itu iklannya sama orang-orang di Lampung? Woi. Jadi begitu calon wali kota, nyenggol orang mau, disenggol kagak mau lo. Ya, jangan dibilang saya nggak ngaruh apa-apa. Paham lo? Buat apa lo alamat gua? Semua orang di DM-in ya sama Putri ya, Maya Rumanti itu. Paham? Semua orang di DM. Nih, nanti saya upload itu. Ya, salah satunya. Tahu alamat Widya nggak? Kalau tahu saya kasih nih ongkirnya nih. Ya 10 juta. Ada kerjaan banget. Ditawar orang tuh, rasain lo. Ya ditawar orang 10 M, berani nggak? Ya enggak? Udah lu buang-buang duit cari Widya, buat apa? Hah? Bilang apalagi 150 juta, ngotor-ngotorin tangan. Mendingan lu bersihkan tangan lo, cari pelaku 10 M. Suamimu. Mikir. Paham lo? Cari aja tuh pelaku suamimu tuh ya, cari aja tuh. Ya, DPO katanya ada 6 orang itu katanya. Ya, lu cari aja sana. Ribet amat sih lu hidupnya. Seakan-akan dunia ini milik lu doang. Tak kepret juga lu lama-lama. Ya, kenapa? Ada juga nih yang di situ ya, di DM di situ. Ya, ini katanya ya, kata dukun orang ini, ternyata kalian main dukun juga. Ya, lucu juga nih saya Bu. tidak akan pernah menistakan yang namanya Allah. Lucu banget mama ini. Raja manusia, itulah Allah, ya kan? Tak akan mempan ya sama dukun-dukun kalian.
sama jin-jin kori segala. Ih, najong teralala. Buat apa lu Put lagian? Buat alamat gue, menyumpal gue gitu. Hah? Betul. Tuh diminta orang tuh 10 miliar, sanggup nggak katanya? DM pula ke orang-orang. Nggak punya malu. Nggak punya malu loh. Sayembara. Ternyata lu berlanjut. Ya kan? Diam-diam di sana. Berlanjut DM-in orang yang komen di sini. Ya di konten-konten saya. Nyari alamatnya. Sombong kali kau. Bilang udah dapet orang pagar alam. Kenapa lu nggak lihat gua kemarin di Lampung? Diam-diam baik. Kenapa lu nggak lihat gua kemarin? Saya tak akan pernah diam dengan kasus Pina. Ya, tak akan pernah diam saya. Hal-hal yang direkayasa. Ya DPO itu, ya Putri, asal tahu, yang namanya DPO, walaupun sampai ke mancanegara, itu tetap ada fotonya, Di luar ciri-cirinya, negeri aja dan DPO sketsanya. pasti Paling ada tidak. fotonya. Cuman di Orang Konoha yang mengetahui ini pasti bisa memberikan ciri-ciri orang tersebut. Ya kan itu DPO. cuma di Ya. Konoha ini Kalau aja nyomot dari DPO foto nggak ada keluarga, fotonya. Aneh 2009 2008 lalu. Terus kau tetapkan dia menjadi tersangka, itu baru tell me, tahu nggak? Kau seorang tell me, telat mikir. Teriak-teriak kau bilang dia rubah yang namanya identitasnya. Ya. Kasus Pina itu 2016. Peggy Setiawan itu dirubah sama orang tuanya identitasnya 2008 2009. Masih jauh kene. Tahu? Jauh kemana-mana. Besok siapa lagi yang akan ditumbalkan? Cari-cari buat nutupi kasus itu. Saya heran ini ular kepala dua ini. Ya katanya berpihak sama yang namanya ini. Kok Peggy Setiawan? Ya berpihak katanya sama rakyat kecil. Kuli bangunan yang ditetapkan. Bilang ada fotonya lagi. Duh modal sama comot foto keluarga. Kasihan banget. Sayembara pula sama orang-orang. Ya berkunjung ke keluarganya, minta yang namanya gambar-gambar foto, kemudian di foto itu dipotret di dinding ya, foto keluarga, dipoto dikasihkan ke kepolisian untuk ditetapkan tersangka. Pinter kali kalian. Intel macam apa kalian menumbalkan orang lain? Tuh dicari ya. Paling tidak lo ya, cari tuh ya yang namanya DPO pelaku pembunuhannya aja. Itu aja ya. Itu baru puas orang Indonesia. Lo gembar-gembor ke sana, belain Linda ke sana, belain mantu, belain yang namanya keluarga bupati, belain ini, besok belain siapa lagi? Sekarang kuli bangunan, kau sudah bilang pelaku otak. Ya, otak pelaku. Nah, mendingan lo ya daripada koar-koar ya di sana ya, calon wali kota ya, ngarep gip di yang namanya TikTok, ya kan? Mendingan lo cari tuh DPO pelaku ya, pembeneh yang namanya suaminya. Itu biar tanganmu bersih, ya jangan sok bersih, sok suci. Sok suci lo, ngata-ngatain orang tidak bertuhan pula kau, penistaan agama itu. Udah kamu dapat alamat, Udah kamu dapat alamat. Semua orang lo DM-in di situ nggak punya malu lo congor. Kau kira kau tuh siapa? Negara ini milik lo doang. Berperan karena uang gitu. Ya, butuh uang kan? Tidak butuh keadilan kan? Yang penting gua kenyang kan? Ya kan? Yang penting gua butuh dapat bayaran gitu. Sampai mau bayar orang 10 juta. Sendal jepit, seharga sendal jepit. Widya, lo hargain setara dengan sendal jepit put 10 juta. Tuh diminta orang tuh 10 miliar, sanggup nggak? Katanya saya kasih tahu. Ya kan? Sanggup lah, masa nggak sanggup? Ada pula itu yang bilang saya sentil-sentil Bapak Jokowi. Ya hukum di penghujung Bapak Jokowi ini bro, hancur lebur. Kasus Pina itu presiden kita udah Jokowi. Ya, nggak usah banyak-banyak drakor kata Bapak Jokowi. Dulu kasus Sambo drakornya, sekarang kasus Pina drakor pula.
Besok drakor apa lagi? Hah? Kasus ini diangkat, ada unsur apa ini kasus ini diangkat? Ya, masih teka-teki nih. Indonesia ada korupsi apa? Apa karena IKN? Apa karena tambang timah? Ya kan? Ups. Apa gratifikasi yang namanya pajak 3.000 triliun itu? Ya enggak? Atau yang mengenai lelang-lelang nih? Orang kok sok banget ya, sok kaya banget, sok cantik pula lo, cucuk rempong banget sih dari orang. Sombongnya nggak ketulungan lo. Udah lo dapat, udah. DM-in semua tuh orang-orang, tanya, ya, sama Yura. Kata siapa Widya nggak ngaruh? Ngaruh dong. Karena daerah Lampung itu mayoritas keluarga kita dan keluarga Siti Atiko. Paham ya? Ingat ya, buka telinganya lebar-lebar kalau belum paham. Nah, culakno ya. Kata siapa ya Putri, kalau suara celotehan Widya itu di Bandar Lampung, orang Bandar Lampung pada pinter-pinter. Ya, kata siapa nggak ngaruh? Pasti ngaruh. Di sana ada nama yang namanya anak dari seorang Bapak Haritano yang kita dukung. Ya, anak seorang dari Bapak Haritano yang ada di Bandar Lampung. Jadi Anda harus tahu lawanmu lebih hebat, nggak kalah hebat. Dan pengacaraku nggak kalah hebat dari sampean. Pengacaraku kakak beradik berasal dari Medan, yaitu Hendrik. Itu pertama. Itu adalah masih keluarga saya. Asal tahu kamu. Oh, keluarganya ternyata banyak pengacara ya. Siapa saya? Kau pikir keluarga kita nggak ada yang tinggal di Kan Jaksa kaleng-kaleng Agung? ini. Kau pikir keluarga saya nggak ada pengacara? Kau pikir keluarga saya hanya mainan aja buat mendengarkan celotehannya Putri? Dengar Putri ya. Keluarga saya di Lampung itu mayoritas Lampung Selatan, Lampung Timur, ya, bahkan yang di Bandar Lampung, Tanjung Karang dan sekitarnya. Jangan bilang itu Orang nggak berpakat ngaruh. semua. Ngaruh, Po. Nah, gimana menurut kalian? Yang mau komentar, seperti biasa, tulis aja di kolom komentar ya. Lanjut. Nah, di video selanjutnya ini adalah merupakan pernyataan dari seseorang yang bernama Putri Janzabella tentang siapa Bu Widya tersebut. Kalau misalnya membahas Ibu Widya itu bukan emak-emak biasa. Dia itu aktivis. Sejak 98, dia sudah membahas kasus-kasus HAM, pelanggaran-pelanggaran HAM, keadilan untuk rakyat kecil yang tertindas dalam kasus HAM. Dia juga adalah orang yang memperjuangkan keadilan untuk rakyat. Jadi nggak heran kalau Mbak Widya itu ya, dia itu memang aktivis. Wah, ternyata bukan kaleng-kaleng nih Bu Widya. Buktinya, seseorang ini mengetahui rekam jejak dari Widya tersebut dari zaman dulu tuh. Gimana menurut kalian, gengs? Apakah Mbak Putih akan ketar-ketir mengetahui fakta tersebut? Yang mau berkomentar, silakan berkomentar aja ya, gengs. Biasa di kolom komentar. Itulah video-video dari perkembangan kasus Pina yang masih belum juga berakhir sampai saat ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja. Nanti kalau gue mampu, gue bahas pembahasan tersebut di channel ini. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.